Pemirsa, sejumlah seniman muda menampilkan aksi unik di ruas jalan longsor Karangan Trenggalek, Jawa Timur yang berlubang. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah pemuda di Lampung dan pemerintah setempat pun berjanji akan segera memperbaiki jalan tersebut. Dengan lumpur, jalan yang rusak. Jalan utama penghubung Kecamatan Sate Ulu menuju Kota Bangku, Kabupaten Merangin rusak parah. Karena sudah bertahun-tahun jalan rusak dan tak kunjung diperbaiki dengan melakukan aktivitas air. Jalan raya di Indonesia, khususnya provinsi dan nasional, yang memang tanggung jawab Kementerian Pembangunan, khususnya PU ya, yang aturannya kalau nggak salah dibikin tahun 2009 itu emang menjadi tanggung jawab mereka dan pemerintah. Tapi kenapa sih kayaknya kesannya ya pemerintah itu telat gitu dan responnya kurang untuk jalan-jalan berlubang di Indonesia, sampai-sampai protes yang unik-unik di Indonesia itu terbikin. Jadi masyarakat Indonesia ini udah paham kalau mereka demo gitu, turun ke jalan terus protes ke gedung-gedung pemerintahan, ke bupati, ke gubernur, kayaknya gak bakal dapat perhatian. Tapi mereka bikin hal-hal yang unik yang bisa dapat perhatian dan akhirnya protes mereka pun tersampaikan. Contohnya ada orang photoshoot di jalan berlubang. Bahkan yang terbaru itu ada orang yang bikin kuburan gitu, kayaknya kuburan tiruan gitu, di jalan berlubang. Terus ada orang yang mancing di jalan berlubang, ada orang yang bikin riasan bunga di jalan berlubang, dan bahkan orang sampai potong pohon dan tutupin jalan untuk akses jalan tersebut karena emang bentuk protes ke pemerintah karena jalan itu berlubang. Sebenarnya banyak hal sih yang bikin kenapa di Indonesia jalan itu banyak yang berlubang. Contoh gampangnya karena Indonesia kayak curah hujannya itu tinggi gitu. Indonesia itu emang negara tropis dan curah hujannya bisa disebut paling tinggi gitu di antara negara-negara yang lainnya. Nggak paling sih, tapi emang tinggi gitu curah hujan di Indonesia. Itu berakibat jalan itu menjadi gampang bolong-bolong gitu. Dan terutama karena drainase di Indonesia itu gak tahu kenapa kayak jelek, dan masyarakatnya pun malah bikin memperparah ini. Kayak sistem drainase solokan-solokan di pinggir jalan itu mereka tutup untuk kepentingan pribadi dan juga akses jalan mereka. Contohnya di daerah-daerah kota seperti dekat alun-alun banyak rumah-rumah yang ngancurin trotoar yang udah dibikin sama pemerintah untuk jalan mereka. Sebenarnya gak apa-apa untuk kepentingan pribadi, tapi apakah harus sepanjang rumah mereka dibikin jalan atau dibikin akses untuk jalan mereka? Karena paling besar itu kan mobil, contohnya udah bikin ukuran seukuran mobil. Tapi kan masyarakat contohnya ini jalur mobil, ini buat masuk jalan kakinya, jadi seolah-olah kayak itu ngalangin rumah mereka dan itu harus dihancurkan. Dan akhirnya sistem drainase pun tertutup oleh beton-beton toko-toko mungkin ataupun rumah-rumah pribadi milik masyarakat tersebut. Ini juga diperparah gimana di Indonesia nih, khususnya di Indonesia ya, karena gue pernah jadi supir. Bagaimana di Indonesia ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang membawa bobot barang yang berlebih. Contohnya mobil bak itu contohnya beberapa ratus kilogram gitu muatannya. Tapi ada banyak sekali mobil-mobil bak yang menakar bahwa mereka bisa sanggup bawa seton 2 ton gitu barang-barang muatan mereka. Dan akhirnya ini menjadi kontribusi bagaimana jalan cepat berlubang atau jalan rusak, karena jumlah roda mobil itu harus berimbang dengan muatan. Jadi muatannya itu contohnya beberapa kilo muatan mobil disesuaikan dengan jumlah roda. Makanya ada mobil yang roda 6, roda 8, roda 12 mungkin yang truk gandengan gitu. Karena memang di sana
sudah diatur, dan di pemerintahan pun, di kepolisian pun ini sudah ada aturannya, tapi gak tahu kenapa banyak sekali masyarakat yang mengakalinya dan mungkin kurang juga sosialisasi dan penegakan hukum di bidang ini. Karena emang gimana ya, kalau kalian daerah-daerah rumah kalian banyak pegunungan, pasti kalian pernah nemuin ada truk yang nggak kuat nanjak di daerah pegunungan tersebut, ataupun ada truk yang remnya sampai blong terus masuk jurang gitu. Itu hal yang bisa disebut lumrah dalam tanda kutip ya oleh masyarakat di daerah pegunungan dan kampung, karena emang kemampuan mobil tersebut tidak sebanding dengan muatan yang mereka ambil, karena mungkin alasan biaya. Contohnya kalian harus mengambil barang dari Bandung ke Garut. Nah, karena barang tersebut tanggung gitu, jadi akhirnya harusnya dua kali kalian bolak-balik, tapi malah di satu kali balik gitu. Jadi akhirnya mereka memaksakan kendaraan dan gak naik. Contohnya di daerah Nagreg dulu, kalau kalian tahu sebelum ada jalan yang baru ya, yang membelah gunung, di daerah Nagreg itu emang terkenal dengan susahnya dilewati oleh mobil-mobil besar, karena mobil-mobil besar itu memang kebanyakan overload gitu. Gak tahu kenapa ini emang udah menjadi hal yang udah lumrah gitu. Bahkan supir-supir juga mereka siap-siap gitu. Kalau kalian yang berpengalaman jadi kenaik ataupun supir, pasti di mobil kalian udah ada ganjal untuk mobil supaya nggak naik ataupun dongkrak, dan sampai alat-alat yang untuk menandai bahwa mobil ini bakalan nggak naik atau bahkan sampai mundur lagi kalau saat nanjak gitu. Itu emang sih apa ya, unik banget di Indonesia itu, hal yang mungkin jarang ditemui di negara lain, atau mungkin banyak kali ya untuk di negara-negara berkembang, mungkin karena pasti ongkos untuk transportasi tidak sebesar ongkos transportasi di negara-negara maju mungkin ya. Dan juga kebetulan juga di Indonesia banyak daerah-daerah pegunungan gitu. Nah, balik lagi ke jalan yang gampang berlubang itu, ya banyak sekali faktornya, tapi untuk keseharian kita kayaknya 3 poin itu sangat lumrah ya untuk ditemui di kasus kita. Bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini, dan bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, bahkan bentuk protes yang unik-unik itu tadi pun menjadi suatu rangkaian yang memang menjadi kasus jalan bolong di Indonesia, dari mulai drainase yang jelek dan kontribusi masyarakat juga yang menyebabkan selokan-selokan ditutup. Yang kedua itu tadi mobil yang overload. Terus yang ketiga yang tadi pertama, curah hujan yang tinggi di Indonesia. Oh, sama mungkin bisa jadi bonus ya ini penjelasannya, bagaimana Indonesia memiliki wilayah yang luas mungkin, dan anggaran pemerintah terbatas, dan juga banyak sekali daerah-daerah yang susah dijangkau mungkin Indonesia, karena itu tadi daerahnya banyak pegunungan dan juga luas gitu. Apalagi ada pulau-pulau kecil juga gitu di Indonesia. Oke teman-teman, kayaknya segitu nih pembahasan kali ini tentang kenapa di Indonesia banyak jalan berlubang. Dan sebenarnya gue tadinya bikin video ini karena terinspirasi ada warga yang bikin kuburan gitu di jalan berlubang. Itu emang unik banget kenapa punya ide gitu bikin kuburan. Mungkin karena kalau gak disimpenin kuburan, gak diperbaiki, dan akhirnya banyak nantinya orang yang masuk kuburan karena jalan berlubang tersebut. Mungkin gitu filosofinya. Emang orang Indonesia kreatif banget, anjir, gue gak kepikiran sampai ke sana. Oke, semua jangan lupa kasih jejak ya, like, comment, subscribe, atau apapun itulah kalau kalian suka video ini. Dan juga kalau video ini mungkin terasa bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian ataupun ke tongkrongan-tongkrongan kalian biar ada traffic, karena susah ngembang gitu channel ini, gak ada penontonnya. Makasih semua, bye bye.